Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Biasanya sebelum berkhotbah saya bertanya, kira-kira renungan kita temanya apa? Sudah ada yang punya tema dari rumah belum? Belum. Kalau belum, Romo mempunyai tema, yaitu pengakuan. Gampang ya satu kata, pengakuan. Saya kira kalau kita merenungkan tentang tema pengakuan, semua orang itu mau diakui.
Seorang suami juga mau diakui sebagai suami oleh istrinya dan juga diakui sebagai ayah oleh anak-anaknya. Istri juga mau diakui sebagai istri dan diakui sebagai ibu oleh anak-anaknya. Umat mau diakui sebagai umatnya. Pastor juga mau diakui sebagai gembalanya, diakon juga mau diakui. Pengakuan itu penting. Oleh karena itu, apa yang tadi terungkap dalam sabda Tuhan, tatkala Yesus bertanya, mau diakui, sebenarnya menurut pendapat orang, apa kata mereka tentang aku? Pertanyaannya sederhana. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Dengan pertanyaan ini mau tahu bagaimana pendapat mereka. Dengan semangat para rasul, para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Rupanya ada juga yang mengatakan Elia. Bahkan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ini pengakuan secara umum, pendapat mereka sah-sah saja. Tetapi Yesus kedatangannya ke dunia, Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, dengan memanggil para rasulnya, tentunya harapannya adalah bukan itu yang diharapkan. Yesus bertanya lagi kepada mereka yang mengikutinya, tetapi menurut kamu siapa aku ini? Petrus, salah seorang rasul Yesus yang sudah mengikuti Yesus, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Setelah Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, rupanya Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Mengapa dilarang? Supaya tidak menjadi masalah di tengah masyarakat. Karena tatkala Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup, itu pun jadi masalah. Tatkala Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku, mereka mulai meninggalkan Yesus. Maka tatkala Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Yesus mengatakan, stop, jangan disebarluaskan lebih dulu, daripada nanti karya Yesus tidak bisa dilaksanakan di tengah masyarakat. Saudara terkasih, pengakuan itu penting. Beberapa waktu yang lalu kita bersyukur atas kunjungan Sri Paus Fransiskus. Dan beberapa kali diungkapkan di situ bahwa Vatikan termasuk salah satu yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia. Supaya orang tahu hubungan antara Indonesia dan Vatikan itu sudah ada sejak dulu. Bukan mengada-ada, tetapi memang Vatikan telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Beberapa orang di antara kita ada yang hadir dalam Misa Akbar bersama Sri Paus. Bahkan mereka mengungkapkan security, para petugas, netizen mengakui ketertiban orang Katolik dalam mengikuti Misa Akbar itu. Hal yang sepele, saya tadi mendengar dari Suster Vincent HK yang langsung terlibat dalam ajaran Laudato Si. Rupanya kebersihan setelah acara, netizen juga mereka yang melihat langsung mengakui
Selesai acara, semua bersih. Berarti pengakuan itu penting. Bahkan itu digaungkan oleh Pak Jonathan, bahkan digaungkan selesai acara pertandingan Indonesia dan Australia kotor. Akhirnya beliau mengucap satu kalimat, kok bisa, kok enggak seperti tatkala orang-orang Katolik merayakan perayaan Akbar Ekaristi bersama Sri Paus, langsung bersih. Bahkan di tempat lain, baru-baru ini, kemarin atau berapa itu ada acara Akbar di daerah Jawa Timur. Mereka masih membandingkan dengan acara di GBK. Kok enggak seperti acaranya orang Katolik? Pengakuan itu rupanya membanggakan kita karena ada beberapa orang, 300 lebih sukarelawan yang terlibat dalam Laudato Si yang dikomandoi oleh animator-animator itu. Maka kalau kita bicara tentang pengakuan, rupanya memang pengakuan itu penting. Kalau Petrus memberikan pengakuan, tatkala Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Pengakuan Petrus adalah jawaban yang diharapkan Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias. Mesias artinya juru selamat, berarti kedatangan Tuhan, karya Tuhan di tengah masyarakat, sungguh-sungguh dimengerti oleh para rasul secara tepat. Pengakuan para rasul kepada Yesus bukan hanya lahiriah, bukan hanya yang duniawi, tetapi sungguh-sungguh diakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Mesias. Dan setelah Petrus mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Mesias, mereka gembira mengikuti Yesus, tetapi Yesus mengatakan kepada para muridnya yang mengimani Tuhan, rupanya mengikuti Sang Juru Selamat juga harus mau mengikuti jejaknya. Bukan hanya bahagianya disambut oleh banyak orang, tetapi Yesus mengatakan rupanya harus juga berani menderita. Harus juga berani memanggil salib kita masing-masing. Untuk sampai kepada kebahagiaan, harus berani memanggil salib kita setiap hari. Bahkan seringkali dikatakan, untuk sampai kepada kebangkitan, kepada Paskah, orang harus mau memulainya dengan Jumat Agung. Berarti iman yang demikian kuat memperkuat sungguh-sungguh semangat orang Katolik, semangat para pengikut Kristus supaya tidak gentar, tidak mudah loyo, tidak mudah putus asa, karena semuanya akan menghasilkan buah-buah kebangkitan, buah-buah kebahagiaan itu sendiri. Bahkan apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus, tatkala orang mau mengatakan mempunyai iman, iman itu harus diwujud nyatakan dengan perbuatan. Supaya iman itu nampak, diwujud nyatakan dalam perbuatan. Bukan hanya iman, hanya dalam kata-kata, tetapi iman yang nyata dalam tindakan yang nyata. Sekecil apapun kita bisa mengungkapkan iman kita dalam tindakan nyata kita setiap hari. Oleh karena itu, tatkala kita mengucapkan syahadat para rasul, itu juga ungkapan iman kita, percaya bahwa Yesus, percaya akan Allah, percaya akan Roh Kudus, percaya akan persekutuan para kudus. Setiap kali doa aku percaya atau mengucapkan syahadat para rasul, berarti kita juga sebagai orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Setuju? Kita berdiri.